Saya mau ke Pak Tri dulu. Pak Tri, Anda punya permodelan kah yang bisa Anda jelaskan kepada kami seperti apa perbandingannya ketika masyarakat mobilitasnya rendah, tetap di rumah, dibandingkan dengan jumlah pergerakan kasus COVID-19 di Indonesia? Jadi saya tidak mengembangkan model. Jadi yang mengembangkan model adalah teman saya, Pak Iwan, gitu. Jadi kalau lihat secara teoritis saja begitu bahwa kalau tetap di rumah ya pasti akan lebih kecil karena transmisi tidak terjadi. Kalaupun ada yang keluar begitu tidak menimbulkan kerumunan juga tetap transmisi akan minimal begitu. Kalau terjadi kerumunan itu masalahnya berapa banyak kerumunan yang terjadi, berapa yang efektif menularkan COVID-19, ya efektivitas dari kerumunan itu akan menjadi penularan yang amat efektif begitu. Jadi tidak perlu teori begitu, kemudian kita bisa memprediksi kalau terjadi kerumunan yang efektif menularkan COVID-19 dan kalau di situ ada OTG, ada kasus ringan, maka kemudian terjadi penularan COVID. Jadi kalau mode yang dikembangkan oleh teman saya begitu, ini hanyalah model perkiraan. Begitu ada kerumunan, begitu orang keluar rumah, begitu orang menimbulkan penularan yang efektif, maka akan bertambah besar jumlah COVID baru atau kasus baru di Indonesia akan bertambah banyak pada masa liburan ini, begitu Mbak. Jadi itu ya yang sudah jelas adalah jika penduduk yang berdiam di rumah ini semakin berkurang, maka kasus pun akan semakin meningkat per harinya. Pak Irwan sendiri punya datakah dari Kabupaten Bogor sendiri seperti apa pergerakan orang belajar dari libur-libur panjang sebelumnya yang biasanya masuk ke wilayah Kabupaten Bogor setiap libur panjang? Ya, pengalaman kami di dalam melakukan pemantauan libur panjang ke puncak, memang Mbak Stefani, sebetulnya kalau kita lihat tempat-tempat wisata itu sudah melakukan protokol kesehatan secara ketat. Artinya ketentuan yang kami lakukan dipatuhi. Hanya kerumunan terjadi itu biasanya di tempat khususnya di pinggir jalan. Banyak wisata hanya sekedar nongkrong, melihat pemandangan dari udara segar. Nah itu kerumunan yang pengalaman kami itu sering banyak terjadi. Oleh karenanya Satgas melalui Satpol PP di dalam menghadapi masa liburan panjang ini kita akan melakukan patroli. Kemudian juga dari bawah juga sudah dilakukan pengetatan. Ketika sudah terjadi lonjakan tinggi itu akan dikembalikan. Dan tempat-tempat wisata yang lainnya juga kita lakukan pengawasan secara ketat. Seperti apa kesiapan dari para personalnya? Berapa banyak personal yang diterjunkan? Apalagi jalan-jalan tikus menuju puncak misalnya itu sangat banyak. Untuk bisa mengontrolnya seperti apa pengawasannya nanti? Ya, memang kalau personal gabungan dari kami itu dari kepolisian, kemudian juga dari Dishub, kemudian dari Satpol PP, dan Satgas kami sudah bertingkat, Mbak. Tidak hanya Satgas Kabupaten, tapi juga kita juga dibantu oleh Satgas di kecamatan, bahkan sekarang desa, Ibu Bupati juga sudah diskusikan agar sampai ke RW juga bentuk Satgas untuk pengamanan di lingkungannya masing-masing. Kemudian di jalan-jalan tikus, kita akan dibantu oleh Satgas yang melibatkan warga masyarakatan. Ya jalan-jalan tikus yang menuju puncak itu pengalaman kami itu lebih efektif dengan melibatkan stakeholder yang lain terutama organisasi kemasyarakatan. Diprediksi juga masyarakat yang akan menggunakan transportasi umum pada libur panjang pekan depan ini bisa meningkat sampai dengan 20%. Pak Tri, Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana risiko penularan virus corona ini bagi mereka yang menggunakan transportasi umum maupun yang menggunakan transportasi pribadi? Ya, jadi kalau transportasi umum itu kan ada pertemuan antara orang yang tidak kenal begitu. Ya. Kita tidak tahu yang tidak kenal begitu apakah dia OTG ataukah dia free atau bebas dari COVID-19 virus. Nah, kalau dia transportasi pesawat udara begitu sudah di rapid test, kemudian kalau kereta api dia sudah di rapid test, paling tidak 20% salah begitu. Jadi kita mungkin akan kontak dengan 20% salah. Orang yang salah yang akurasinya rapid test itu tidak baik, masih ada kemungkinan 20% itu mengandung virus COVID-19. Nah, kalau di kendaraan pribadi kita tahu persis bahwa keluarga kita itu semuanya negatif atau belum terpapar oleh virus yang COVID-19 begitu. Jadi kalau di kendaraan pribadi kita aman begitu. Jadi aman dari paparan begitu. Kalau di kendaraan umum, nah
kalau pesawat terbang aman 20% tidak aman, begitu di kereta api 20% tidak aman, tapi kalau bus itu tidak diperiksa rapid testnya, itu sama dengan terpapar begitu. Jadi kira-kira 100% kita masih mungkin terpapar. Jadi kalau bisa pemerintah mewajibkan bagi bus antar provinsi untuk juga wajib rapid test. Dan ini terpaparannya akan sama dengan kereta api begitu. Untuk semua transportasi umum termasuk bus tadi ya, Pak Tri ya? Iya, betul. Tapi kalau kendaraan pribadi kan juga sebenarnya mungkin ada anggota keluarga yang mungkin beraktivitas keluar yang juga belum tes ketika nanti berangkat bersama-sama. Ya, jadi kalau kendaraan pribadi kan semua anggota keluarga akan ditanyakan oleh bapaknya atau ibunya mau kemana, pakai masker disarankan, kemudian kalau keluarga saya ya, kemudian hand sanitizer selalu dibawa kalau mau dia kemana. Dan kemananya juga ditanyakan ke rumah temannya negatif atau positif begitu. Ya, kemudian kalau dia jaga jarak. Jadi kita pastikan kalau jaga jarak dia pakai masker itu expose-nya kecil dibanding yang pada transportasi umum begitu. Jadi pada waktu kita nunggu ke badan patoketif papasan dan sebagainya, kalau di transportasi umum besar risikonya untuk terpapar begitu, Mbak. Pak Irwan, pengawasan untuk pengendara pribadi aja seperti apa? Kalau di Jakarta sendiri kan yang menggunakan kendaraan pribadi bahkan yang sendirian saja tetap harus menggunakan masker. Di Kabupaten Bogor seperti apa, Pak Irwan? Sama. Kendaraan pribadi kalau sudah dinyatakan aman, kami tetap mewajibkan memakai masker. Terakhir Pak Irwan, imbauan Anda terhadap masyarakat Kabupaten Bogor maupun juga para calon wisatawan yang ingin menghabiskan libur panjang nanti ke wilayah Kabupaten Bogor. Ya, kami menghimbau pada wisatawan untuk sementara menahan dulu, karena memang kecuali yang sudah reservasi, ya sudah jauh-jauh hari sudah reservasi, kemudian sudah pesan tiket online ke hotel dan tempat wisata, ya Bogor. Tapi kalau memang hanya berlibur cari angin, kami harapkan, kami himbau untuk menahan diri dulu, karena khawatir puncak terjadi kepadatan dan seperti disampaikan oleh Pak Tri, kami juga sangat mengkhawatirkan terjadi transmisi baru di daerah puncak dan sekitarnya. Ya. Pak Tri, terakhir Anda bisa tegaskan kembali seberapa besar efektif 3M kita taat protokol kesehatan bisa menekan angka penularan virus corona di saat libur panjang pekan depan, Pak Tri? Ya, jadi yang pertama harus saran-saran adalah mengenali jonasinya, kedua adalah patuhi pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau Anda terpaksa liburan ke daerah tinggi atau merah, tambah dengan pakai face shield. Yang ketiga adalah kalau terpaksa ya dianjurkan sebenarnya tetap di rumah. Kalau terpaksa berlibur juga pilih liburan ke yang tempat terbuka dibanding gedung-gedung tertutup begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Tri, Pak Irwan atas waktu di Sapa Indonesia Air Pekan. Tentunya kita harapkan tidak ada klaster baru di libur panjang pekan depan. Semua bisa taat protokol kesehatan baik pelaku usaha maupun para wisatawan. Terima kasih sekali lagi Pak Tri maupun Pak Irwan. Sehat selalu.